Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Zulfahmi dalam materi transformasi geometri, di mana pada materi kita sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang refleksi atau pencerminan, kemudian translasi atau pergeseran. Nah, pada pertemuan kita yang ketiga ini kita akan membahas tentang rotasi atau perputaran. Nah, materi prasyarat untuk mengikuti materi ini sama dengan sebelumnya, yaitu materi tentang titik koordinat. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Silahkan kalian simak yang berikut ini. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu menentukan bayangan dari suatu titik yang dirotasi dengan pusat rotasi O0,0 dan sudut bertanda positif dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan bayangan dari suatu titik yang dirotasi dengan pusat rotasi O0,0 dan sudut bertanda negatif dengan benar. Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai aplikasi dari rotasi ini. Misalnya dalam pengemasan sebuah barang menggunakan sebuah alat nari balet dan lain sebagainya seperti kincir angin, baling-baling dari pesawat terbang. Kemudian di tempat permainan rekreasi juga banyak kita jumpai putaran atau rotasi ini. Nah, dalam matematika seperti apa materi yang akan kita pelajari? Nah, silahkan simak video yang berikut ini. Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memetakan setiap titik pada bidang geometri ke titik lainnya dengan cara memutar pada pusat titik tertentu. Lambang dari rotasi adalah RA, B, alfa. Arah dari rotasi, jika berlawanan arah dengan jarum jam, maka sudut rotasinya bernilai positif. Jika searah dengan jarum jam, maka sudut rotasinya bernilai negatif. Yuk kita simak materi yang akan Ibu jelaskan berikut ini. Ibu ambil contohnya. Titik A 6,3 dirotasikan terhadap titik pusat O0,0. Kemudian tentukan hasil rotasi dari titik A apabila dirotasikan berlawanan arah dengan arah jarum jam dengan besar sudut 90, 180, 270, dan 360 derajat. Pertama kita akan merotasikan titik A dengan rotasi 90 derajat terlebih dahulu. Perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Setelah sumbu X dan sumbu Y-nya kita buatkan dan berpotongan di titik tengah O0,0, maka sekarang kita akan membuat garis OA, di mana A itu adalah 6,3. Nah, titik A inilah yang akan kita rotasikan, yaitu sejauh 90 derajat. Positif ya, kalau dia positif berarti ke arah kiri atau berlawanan dengan jarum jam. Nah, sekarang kita ambil titik A ini, kita rotasikan. Nah, sampai di sana sehingga A tadi berpindah tempatnya ya setelah dirotasi 90 derajat. Di mana tadi A-nya 6,3, sekarang berpindah menjadi A aksen, yaitu negatif 3,6. Selanjutnya kita akan merotasikan titik A sejauh 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Sekarang kita akan merotasikan titik A sejauh 180 derajat. Perhatikan garis OA, di mana A tadi 6,3, kita akan rotasikan ke arah kiri ya, yaitu sejauh 180 derajat. Nah, disinilah A tadi akan berpindah menjadi A aksen. Jadi sudut ini bisa kalian buatkan dengan busur atau jangka kalian ya, di mana besar sudut lurus yang terbentuk ini besarnya 180 derajat. Nah, A6,3 berpindah menjadi A aksen negatif 6,3.
Berikutnya untuk rotasi 270 derajat, tentu arahnya juga ke kiri karena positif ya. Nah sekarang titik A-nya berkoordinat 6,3 ini kita rotasikan ke kiri sejauh 270 derajat. Nah inilah sudut yang dibentuk oleh sudut rotasi 270 derajat tadi. Sehingga titik A yang 6,3 berpindah ke A aksen, yaitu koordinatnya 3,-6. Untuk bayangan titik A pada rotasi 270 itu sama juga dengan rotasi negatif 90. Arahnya ke kanan ya, yang searah jarum jam. Nah, bayang titik A-nya akan sama tadi di 6,3, sekarang juga menjadi 3,-6. Sehingga sudut yang 270 itu akan menghasilkan bayangan titik yang sama apabila dirotasikan dengan sudut negatif 90 derajat. Selanjutnya untuk rotasi 360 derajat. A apabila kita rotasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan rotasinya 360 derajat, maka A itu akan kembali berhimpit dengan titiknya semula. Maka A dengan A aksennya sama, yaitu sama-sama 6,3. Nah, dari keempat rotasi tadi, dapat kita buatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, kita lihat rotasinya 90 derajat, artinya ke arah kiri atau bernilai positif. Apabila kita misalkan A itu dengan X, Y, maka hasil bayangan A apabila dirotasikan sejauh 90 derajat itu akan sama dengan negatif 270 derajat, di mana X atau A aksennya adalah negatif Y, X. Untuk gambar yang kedua, apabila dirotasikan sejauh 180 derajat atau negatif 180 derajat, maka titik A, X, Y akan menjadi A aksen, yaitu negatif X, negatif Y. Untuk gambar yang ketiga, rotasinya 270 derajat atau sama dengan negatif 90 derajat. Apabila titik A koordinatnya X, Y, maka A aksennya menjadi Y, negatif X. Nah, untuk gambar yang keempat, apabila X, Y dirotasikan sejauh 360 derajat ataupun negatif 360 derajat, maka titik bayangan dengan titik asalnya sama koordinatnya, yaitu tetap X, Y. Nah, dari rangkuman yang kita buatkan ini, kita bisa menjawab hasil rotasi dari sebuah titik atau bayangan dari sebuah titik tanpa nanti kita menggambarkan titik koordinatnya. Contohnya seperti ini. Diketahui sebuah segitiga JKL pada gambar berikut. Tentukan bayangan titik J aksen, K aksen, L aksen setelah dirotasikan dengan sudut 90 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasinya yaitu titik asal 0,0. Kita ingat kembali, kalau kita rotasikan searah jarum jam artinya sudutnya negatif 90. Nah, negatif 90 sama saja bayangannya dengan rotasi 270 derajat. Di mana tadi titik A, X, Y apabila dirotasikan dengan 270 sama dengan negatif 90, A aksennya yaitu Y, negatif X. Nah, sehingga titik J yang koordinatnya tadi negatif 5,4, maka bayangannya J aksen yaitu 4,5. Begitu juga dengan K negatif 2,3, maka K aksennya adalah 3,2. Kemudian L yang tadinya negatif 4,1 setelah dirotasikan sejauh negatif 90, maka L aksennya 1,4.
Nah, tugas kalian berikutnya adalah menentukan bayangan titik J, K, L tadi menjadi J aksen, K aksen, dan L aksen apabila dirotasikan sejauh 180 derajat, kemudian 270 derajat, dan 360 derajat. Demikianlah pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat dan kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.